Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2 dimanapun berada. Apa kabar hari ini? Moga aja sehat ya teman Pro 2. Dan tentunya jumpa lagi di podcast Islami Pro 2 RRI Fakfak bersama saya Fitri. Dan saat ini bersama saya sudah hadir Ustadz Usman Abdul Malik. Halo Ustadz, kabarnya pasti baik kan? Alhamdulillah, Baik baik, sekali. baik. Oke deh. Oke, Ustadz, topik kita hari ini adalah ketika hati mulai berantakan. Mm. Waduh. Teman Pro 2 gimana nih kalau hatinya berantakan? Ada yang lagi galau, Galau? mungkin. Gimana Ustadz, tanggapannya tentang topik kita hari ini? Oke, kita tentunya sebagai anak muda pasti saat ini mungkin ada yang sedang merasakan hal seperti ini. Mm-mm. Kenapa demikian? Karena mungkin kita sedang memikirkan masa depan, Hmm. kemudian memikirkan jalan menuju cita-cita kita, kemudian sedang memikirkan pekerjaan dan lain sebagainya. Maka sudah menjadi barang tentu hati kita sedang kacau atau mungkin dilema. Hmm. Kita mau ambil jalan yang mana atau mungkin ada pilihan yang lebih baik daripada apa yang kita jalani saat ini, dan itu menyebabkan hati kita sedang kacau. Nah, kemudian kalau dalam kondisi seperti ini kita tidak dasari dengan keimanan kita tidak lindungi dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini akan sangat fatal sekali, bisa jadi menyebabkan keputusasaan yang berkepanjangan. Oke, nah Ustadz, kira-kira apa nih tanda-tanda bahwa hati kita sedang tidak sehat secara rohani atau mulai berantakan Ustadz? Kalau berbicara tentang hati, Mm-mm. kemudian sebenarnya kalau hati kita sedang tidak mutmain atau tidak nyaman atau Mm. tidak tenang, sebenarnya dampak efeknya bisa ke perilaku kita juga sih kakak. Mm. Kenapa demikian? Karena hati kita ini yang mengatur. Terkadang kita berbuat sesuatu, bahkan kita bekerja. Kalau hati kita mutmain, kemudian hati teman-teman sekalian sedang nyaman, kita bekerja akan enjoy. Artinya sesuai dengan mood kita. Mm. Tapi kalau misalnya kita sedang tidak nyaman atau ada masalah mungkin, atau hati kita sedang galau, sedang berantakan, sesuatu yang kita kerjakan bisa jadi berantakan juga. Berantakan. Nah, itu dampak buruknya daripada kita terlalu terbawa arus, terbawa suasana. Dan bahaya sekali kalau terlalu berlarut dalam kesedihan, kemudian berlarut dalam hati yang kacau, itu dampaknya sangat negatif sekali. Oke. Nah Ustadz, satu lagi nih ya, kira-kira apa nih penyebab utama hati kita menjadi gelisah, kacau atau jauh dari ketenangan dalam pandangan Islam? Kalau berbicara tentang pandangan agama, salah satu penyebabnya adalah mungkin hati kita sedang jauh dari Allah Subhanahu wa Hmm. taala. Dan itu akan menjadikan pikiran kita tidak tenang, Kacau ya Ustadz ya. kacau, bahkan sampai kita pada titik seudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Padahal Allah sampaikan di dalam firman-Nya surah Ad-Duha, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Sekali-kali tidak. Allah tidak akan meninggalkan kita, Hmm. Allah tidak akan mengkhianati kita, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Dan kalimat itu yang disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah merasa hatinya sedang kacau. Nah, kemudian melalui firman tersebut, harapannya kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala menjadi tenang. Artinya seburuk apapun kondisi kita, Hmm. segalau apapun hati kita, ada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian sebenarnya yang menyebabkan hati kita seperti itu adalah kita terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terlalu jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak adanya kepercayaan diri, kemudian tidak adanya ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kita jatuh, menyebabkan kita rapuh, kemudian kita terlalu lama dalam lubang kegelisahan. Seperti itu. Oke, nah Ustadz, bagaimana cara Islam mengajarkan kita untuk menata kembali hati yang sedang berantakan? Eh, Salah satunya adalah dengan cara kita tanamkan di dalam hati kita keikhlasan dan ridho, Hmm. yaitu dibarengi dengan zikir juga. Karena kalau kita sudah berbicara tentang hati, pasti ujung-ujungnya yang Allah dan Rasulnya perintahkan adalah kita ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm. Karena apa? Karena hanya dengan mengingat Allah, dengan mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi mutmain. Dan itu yang Allah ajarkan kepada kita. Hmm. Kemudian kita jangan lupa
selalu meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita sabar dan dengan cara kita sholat. Dan ini yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kata Allah, minta tolonglah kalian bis-sabri was-shalah, dengan sabar kemudian sholat. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk memohon kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah melalui rasa sabar kita, kemudian melalui sholat kita. Innallaha ma'as-sabirin, kata Allah. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ketika hati kita sedang gelisah, ketika hati kita sedang berantakan, kembalikan kepada Allah, tetap sabar, jangan melakukan hal yang berlebihan, ingat Allah, kerjakan sholat. Maka innallaha ma'as-sabirin, Allah akan membersamai orang-orang yang sabar, Allah akan membersamai orang-orang yang taat. Dan ketika Allah sudah bersama dengan kita, Allah sudah bersama dengan orang-orang yang beriman, Allah tidak akan menyia-nyiakan, Allah tidak akan melapas begitu saja orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sholat ya Ustadz ya Iya, intinya ya. dengan sholat kemudian dibarengi dengan rasa sabar, syukur dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, nah kalau gitu apa nih Ustadz peran zikir dan tilawah Al-Quran dalam menenangkan dan membersihkan hati? Eh, yang pertama, berbicara tentang Al-Quran kemudian kaitannya dengan hati, Allah sudah jelaskan dan jadikan Al-Quran itu sebagai obat penenang hati kita. Apapun bentuk sakitnya kita, mau galau, gelisah, kemudian khawatir, takut, obatnya adalah Al-Quran. Al-Quran. Allah sampaikan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'ul lil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah turunkan, Allah jadikan Al-Qur'an sebagai syifa, sebagai obat bagi orang-orang yang mengimaninya. Nah, sudah menjadi barang tentu seharusnya orang yang bisa menikmati bacaan-bacaan Al-Quran, dia memiliki ketenangan hati. Jadi kalau baru galau, buka Al-Quran. Sedang gelisah, takut, khawatir, buka Al-Quran, baca Al-Quran. Maka dengan kenikmatan dia dalam membaca Al-Quran, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan sakinah, Allah turunkan kenyamanan dan mutmain ke dalam hati orang-orang yang beriman. Kemudian begitu juga dengan zikir. Zikir, kita bisa mengingat kembali atas kebesaran dari Allah, kemudian mengingat kembali pertolongan-pertolongan Allah, mengingat kembali bahwasannya Allah ini maha besar. Dan apa yang perlu kita khawatirkan sedangkan kita memiliki Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang perlu kita takutkan sedangkan kita punya Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang perlu kita gelisahkan sedangkan kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, Allah bersama dengan kita. Oke, jadi jangan bersedih ya. Pokoknya kalau hatinya lagi berantakan, sholat, zikir, tilawah, baca Tilawah, Al-Quran ya. sabar. Sabar pastinya. Nah Ustadz yang terakhir nih, bagaimana cara menghadapi ujian hidup yang membuat hati terasa hancur dan kehilangan arah? Terkadang begitu juga beratnya ujian yang kita hadapi, posisi terparah kita kehilangan arah jalan kita. Kita sudah tidak tahu harus bikin apa, teman-teman sudah tidak tahu harus bersandar kepada siapa. Nah, kondisi seperti ini adalah kondisi yang sangat menyakitkan mungkin bagi kita, namun kita tetap harus kembalikan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seburuk apapun kondisi kita, sejatuh apapun kita dalam menghadapi ujian hidup, maka tetap kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya, sekali lagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah membuang jauh hambanya yang dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh apapun dia terjatuh, Allah mampu untuk menaikkan derajatnya kembali. Sejauh apapun dia terjatuh, Allah masih mampu untuk memberikan pertolongan kepadanya. Oke, jadi intinya adalah ketika hati mulai berantakan, teman Pro 2, sholat, zikir, dan membaca Al-Quran ya Ustadz. Al-Quran. Oke, semoga saja apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz bisa bermanfaat untuk teman Pro 2 yang tentunya lagi menyaksikan podcast Pro 2 Islami di saat ini. Dan sampai di sini dulu, kita jumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.